Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, Alhamdulillah, puji syukur, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan buku moderasi beragama yang sebagai referensi utama dalam tes moderasi beragama Kemenak tahun anggaran 2022 yang akan dilaksanakan eh, dalam hitung hari yaitu esok hari. Nah, teman sekalian, eh, sebelum saya lanjut ke materi, mungkin saya akan membahas sedikit tentang eh, juknis ya, eh, format penilaian juga mengenai tes moderasi beragama yang insya Allah kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan esok hari ya, teman-teman semua ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian di seluruh Indonesia sudah menunggu jadwal pelaksanaan tersebut yang pada akhirnya sudah rilis juga ya. Oke, nah baiklah teman-teman, eh, perlu saya sampaikan juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari CASN Kemenak sendiri di titik lokasi tes moderasi beragama itu sendiri ada yang pesertanya menggunakan PC sendiri atau membawa laptop sendiri dari rumah dengan kondisi sudah menginstal SEB siap untuk ujian. Terima kasih juga kepada Kemenak karena kemarin juga ada sesi tryout ya, uji coba. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti tryout, sedikit dapat gambaran untuk penggunaan aplikasi dan cara mengerjakan soal eh, di aplikasi tersebut. Nah, ini dapat dilihat di layar untuk nama-nama peserta sudah dilampirkan. Kemudian juga banyak yang bertanya-tanya kemarin yang ikut tes moderasi beragama itu yang seperti apa. Tentu harus melewati NAP yaitu nilai ambang batas baik itu manajerial, sosiokultural, wawancara dan subtes teknis jabatan dosen. Ini kalau untuk dosen ya. Kalau untuk teknik dia eh, hanya teknis saja. Nah, tentu bagi yang sudah memenuhi persyaratan, Anda diwajibkan untuk mengikuti tes tersebut sebagai nilai tambahan. Jadi 60% diambil dari teknis di BKN, kemudian ini 40% diambil dari tes moderasi di Kemenak. Nah, hal yang harus kita perhatikan bersama adalah saudara-saudara sekalian bahwa kita harus on time ya datang ke lokasi ujian karena 60 menit sebelum pelaksanaan ujian kita harus sudah berada di lokasi dan jangan lupa membawa TP asli kalau tidak ada bisa digantikan dengan kakak ya atau kartu keluarga yang dilegalisir ya oleh pejabat yang berwenang. Kemudian kartu ujian, kemudian menggunakan pakaian yang sopan, atas putih, bawahannya hitam atau gelap ya. Kemudian bagi yang wanita menggunakan jilbab berwarna gelap. Nah, kemudian juga kita diminta untuk menggunakan masker ya selama proses ujian karena juga kita masih proses pandemi menuju endemi. Nah, bagi teman-teman sekalian, saya sarankan untuk tidak membawa benda apapun. Kalau memang Anda mau benda seperti HP, jam tangan, tas, dan lain sebagainya, itu bisa dititipkan dengan panitia. Mungkin mekanismenya sama dengan tes di BKN kemarin ya, teman-teman sekalian.
Nah, kemudian untuk ujian itu sendiri, sesinya itu mengikuti daerah masing-masing, Indonesia bagian barat, bagian tengah, atau bagian timur. Nah, adapun alurnya nanti ada registrasi, penitipan barang bagi yang bawa barang, kemudian body checking, pemeriksaan badan, jadi periksa ya, kemudian peserta masuk ruang tunggu ya, peserta masuk ruang tunggu. Kemudian baru diarahkan ke ruangan seleksi tes. Jadi kalau kita lihat di sini untuk mekanisme pelaksanaan ujian sendiri hampir sama dengan mekanisme pelaksanaan ujian di BKN kemarin ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang dapat ujian sesi satu, maka ujiannya itu dimulai pukul 8.30. Dihitung 60 menit sebelum ujian itu berarti sekitar jam 7.30 harus sudah berada di lokasi ujian ya, sekalian. Bagi teman-teman yang ujian sesi 2, itu ujiannya dimulai pukul 11 dan sudah berada di lokasi pukul 10. Yang sesi 3 sejam 1.30 dan 12.30 sudah berada di lokasi. Itu kalau tidak hadir itu akan dianggap gugur ya. Itu kalau menggunakan dokumen palsu untuk ujian juga dianggap gugur. Nah, bagi peserta yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi dan dianggap. Nah, kemudian teman-teman ini link referensi buku yang kemarin sudah saya bahas juga ya. Utama daripada tes moderasi beragama ini. Kemudian juga ada satu lagi tambahan, nanti bisa diakses ya teman-teman. Secara umum materi ujian kita kemarin sudah saya bahas. Yang pertama tentang komitmen kebangsaan, yang kedua tentang toleransi, yang ketiga tentang anti kekerasan, dan yang keempat eh, penerimaan terhadap tradisi. Jadi namanya ini akomodatif ya, terhadap tradisi lokal, yang merupakan indikator yang berhubungan dengan moderasi beragama. Nah, teman-teman sekalian, ada pun jenis soalnya itu terbagi jadi dua bagian. Yang pertama 20 soal, itu benar salah, nilainya 20. Jadi satu soal, itu poinnya satu kalau benar, kalau salah nol, nilainya 20. Kemudian ada 40 butir soal, itu rentang nilainya 4 sampai nol ya, teman sekalian. Jadi sampai dari paling rendah sampai paling eh, dari paling tinggi sampai paling rendah. Jadi kalau tidak jawab nol. Jadi teman-teman kalau ngejawab itu sudah pasti ada skor ya di bagian yang kedua ini. Nah, selamat mempersiapkan diri teman-teman sekalian. Demikianlah juknis eh, pelaksanaan daripada tes moderasi beragama. Semoga kita semua bertambah siap dan mampu menghadapi ujian ini dengan nilai sempurna. Amin. Dan diberikan kelulusan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah di video berikutnya saya akan melanjutkan bahasan dari moderasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.